Judul kita malam hari ini adalah kosmetika berpotensi kanker. Apa sebenarnya kosmetika itu? Nah, kosmetika itu termasuk di dalamnya sabun, sampo, hand and body lotion, moisturizer, krim, bedak, parfum, wewangian, sunblock, serum, eh, eh, ya, oil untuk wajah, untuk tubuh, kemudian apalagi ya, pokoknya yang dikenakan dari luar ke tubuh dengan tujuan ya untuk membersihkan, untuk mengharumkan, untuk uh, melembutkan, melembabkan, untuk ya mempercantik. Itu bagian dari kosmetika, termasuk odol. Ya, karena itu semua kalau mau urus izin ke BPOM, termasuk odol itu izinnya izin kosmetika. Orang di ruangan tunggu coba cek bisa masuk. Baik, itu kosmetika ya. Nah, sekarang kita akan membahas secara khusus kosmetika yang berpotensi kanker. Bagian dari kosmetika. Nah, silakan lihat ini kira-kira kosmetika itu seperti ini gitu yang ada di pasaran ya. Ada dalam bentuk botol, pump, tube, kemudian ya sejak tahun 2009 ya ada 595 produsen kosmetika telah melaporkan penggunaan 88 bahan kimia. Ini di Amerika ya. Di lebih dari 73.000 produk yang dikaitkan dengan kanker, cacat lahir, dan gangguan reproduksi. Referensinya itu ada di bawah. Ini di Amerika loh. Saya pakai bahan Amerika sebab hampir kebanyakan negara berorientasi ke sana untuk standar kesehatan. Nah, saya mau katakan bahkan di Amerika sendiri pada tahun 2009 ada 595 produsen kosmetik telah menggunakan penggunaan 88 bahan kimia di 73.000 produk yang mereka buat. Ini 595 produsen di Amerika ya. Dan 88 bahan kimia itu setelah diuji, itu dikaitkan dengan kanker, cacat lahir, dan gangguan reproduksi. Ini Amerika loh. Ya, kita nggak tahu di sini. Reportnya nggak pernah dipublikasikan. Ya, ini di Amerika. Dan sebentar saya akan beritahu, Anda akan terkejut dengan merek-merek yang hebat, luar biasa dari Amerika. Dan harga yang cukup mahal ternyata memang diuji menyebabkan kanker. Banyak dari bahan kimia itu harus dilarang digunakan dalam kosmetika seperti yang diusulkan dalam Majelis California Bill 2762. Di Amerika begitu, negara bagian California itu lebih ketat dalam soal racun-beracun dalam produk konsumen daripada negara bagian lain. Nah, di dalam bill mereka nomor 2762 Undang-Undang Kosmetik Bebas Beracun, mereka mendaftarkan ada 9. Jadi mereka mendaftarkan ada 9 yang sudah terbukti. Mereka uji di laboratorium mereka. Jadi ada formaldehida. Jadi Anda baca aja, saya nggak mau sebut merek. Jadi kalau belajar membeli kosmetika, baca ingredients yang ada di belakangnya. Di belakang botol itu, di sisi sebelahnya botol, biasanya dia ditulis kandungannya apa aja. Kalau dari import itu biasanya jujur ditulis semua. Kalau di dalam negeri baru akhir-akhir ini ditulis, tapi saya tahu banyak yang nggak tulis. Mengapa saya tahu banyak? Saya tidak katakan sangat ahli di kimia, tapi sejak SMA sampai S3 itu saya suka sekali dengan kimia. Saya suka sekali dengan rumus-rumus kimia. Ya. Dan saya tahu campuran ini dan campuran ini dalam fase air dan fase minyak tidak mungkin menyatu.
tidak mungkin stabil dalam jangka waktu lama kalau tidak pakai bahan ini. Dan jika mereka menggunakan bahan ini, maka bahan itu adalah karsinogen. Jadi seperti itu. Nah, di Indonesia sering nggak ditulis kandungannya. Tapi kalau di Amerika diwajibkan harus ditulis. Apalagi Eropa. Paling ketat di dunia itu Eropa sekarang. Dalam standar karsinogen. Nah, formaldehida. Baru ada paraformaldehida. Ini sejenis formaldehida. Baru ada metilen glikol. Anda bisa baca rata-rata di kosmetika Indonesia ditulis tuh. Ada metilen glikol, itu sejenis formaldehida. Baru ada kuartenium 15 yang melepaskan formaldehida. Merkuri, ya banyak merkuri sudah dilarang. Saya dulu termasuk waktu berjerawat dan pakai itu, kemudian saya melihat kok kulit wajah saya menjadi putih. Saya masih SMA ini. Tapi karena saya tertarik dengan kimia, saya curiga, ini saya nggak perlu sebut nama. Nanti perusahaannya tersinggung sebab sekarang dia lagi naik daun kembali itu. Sudah sempat hilang produk kosmetika itu, sekarang naik daun kembali dan ribut di TikTok gitu kan. Padahal saya tahu itu mengandung merkuri. Anda kalau pakai merkuri itu wajah Anda akan menjadi putih, tapi Anda akan berakhir dengan kanker. Berakhir dengan rusak ginjal, berakhir dengan rusak sistem saraf. Tinggal tunggu waktu kan. Itu kan persoalan. Sehingga apalagi undang-undang di Indonesia, kita nggak bisa sue perusahaan kosmetika itu. Kalau nanti kemudian degenerasi saraf atau ginjal Anda rusak sesudah di atas 10 tahun. Kan nggak bisa diperiksa. Gitu. Hukum itu adalah bukti. Dan kalau tanpa bukti yang bisa dibuktikan, maka batal demi hukum. Jadi berbeda dengan negara lain, mereka udah punya database, mereka udah uji laboratorium, kita belum punya gitu. Kita nggak bisa sue misalnya merek A. Oh saya pakai itu, karena itu saya kanker sekarang. Nggak bisa. Tapi kalau di Amerika bisa. Mereka cek genomik kankernya, ambil sampel jaringan yang mereka bawa ke laboratorium independen, kemudian mereka periksa. Ada kandungan bahan itu enggak? Kemudian mereka minta bill pembelian. Atau rekaman yang ada di bank. Engkau beli produk itu. Baru kemudian dia bisa disu sampai bangkrut. Tapi di Indonesia undang-undang itu tidak ada. Ya. Karena itu adalah tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi jangan sementara ada yang bertanya begini. Kalau tahu kosmetika beracun, kenapa pemerintah nggak larang? Sama dengan konyolnya Anda bertanya, sudah tahu merokok itu merusak kesehatan, kenapa pemerintah nggak tutup pabrik rokok? Gitu. Sebab semua berhubungan dengan money, dengan uang. Uang itu, pajak itu jadi pendapatan negara. Kemudian pekerja yang bekerja di pabrik itu, pemerintah nggak punya jalan keluar jika pabrik tutup dan mereka di-PHK-kan. Jadi nggak usah tanya gitu. Kok kenapa ini beracun? Kok kenapa nggak dilarang? Itu tanggung jawab pribadi. Jangan serahkan kesehatan Anda pada negara. Ya syukur kalau negara membantu. Kalau nggak ada ya doakan aja sampai bisa ada. Gitu. Tapi itu adalah tanggung jawab pribadi. Soal kesehatan. Tahu alkohol merusak tapi pabrik alkohol nggak ditutup. Rokok merusak, pabrik rokok nggak ditutup. Kalau sekarang saya bicara kosmetika. Beracun. Anda bilang kenapa kosmetika nggak ditutup? Jangan jauh-jauh. Sudah tahu botol air minum mengandung BPH. Yang di Amerika dilarang, di Eropa udah dilarang, bikin cacat lahir dan lain-lain. Di Indonesia, ada yang bicara di YouTube malah jadi kontroversi. Karena apa? Perusahaan-perusahaan air minum nggak mau ubah galon mereka. Anda mau bilang apa? Jadi kesadaran konsumen untuk belajar sebab dia mempertaruhkan resiko kesehatannya seumur hidup. Gitu. Karena itu sebentar saya berharap kalau dibuka ruang pertanyaan nggak ada lagi yang tanya-tanya konyol seperti itu. Kenapa pemerintah nggak larang dan sebagainya. Jadi bagian dari sub ini adalah pendidikan untuk kita mawas diri, mengenali bahan-bahan kimia ini, kemudian memutuskan apa saya tetap mau beli bahan itu atau tidak gitu. Nah, baru kemudian ada dibutyl dan dietil talat. Ya. Dibutyl dan dietil talat yang mengganggu hormon, merusak sistem reproduksi.
Baru isobutil dan isopropil paraben. Ya mungkin di Indonesia paraben udah dilarang. Saya tahu. Dilarang mungkin akhir-akhir ini, sebelumnya enggak. Ya. Sebab satu waktu di tahun 2013 saya diminta oleh teman saya, seorang dokter dari Malaysia, untuk membantu mengurus produk kosmetikanya di Bepom. Udah 4 tahun, dia udah habis sekian miliar, izinnya nggak keluar-keluar. Nah, karena waktu itu saya dekat dengan Menteri Kesehatan, saya dekat dengan orang-orang di kementerian, saya pergi urus. Anda tahu, 150 juta selesai urusannya. Terus saya tanya, kenapa dihambat itu? Oh, karena dia nggak menaruh pengawet di dia punya kosmetika. Baru saya bilang, pengawet apa yang disarankan ini? Paraben ini. Yang di Amerika dilarang berdasarkan tadi itu Act atau Bill 2762 karena terbukti pencetus kanker. Ya. Di Indonesia justru nggak diizinkan kalau nggak ditaruh di waktu itu. Ya. Dengan alasan bahwa nanti kosmetika ini nggak tahan lama. Nanti berjamur atau bisa tengik dan sebagainya. Jadi harus dikasih. Jadi isobutil dan isopropil paraben itu adalah pengawet yang mengganggu hormon dan membahayakan ya, sistem reproduksi manusia. Dan itu terbukti penelitian di Inggris, seorang dokter ahli patologi, dia mengambil dokter, ibu itu dia mengambil dokter, dengan meminta dari seluruh Eropa itu sampel dari PA kanker payudara. Jadi jaringan payudara setelah dioperasi diambil, kemudian dia berkutat dengan jaringan-jaringan kanker payudara itu. Dan kemudian dia menemukan lebih dari 50.000 sampel itu semua mengandung bahan-bahan yang sementara disebutkan ini. Kemudian dia cari tahu ini masuk dari mana ke payudara wanita, masuk melalui kosmetika wanita. Tentu ada yang dapat kanker mungkin 10 tahun, 15 tahun, ada 20 tahun, kemudian 30 tahun, kemudian sebab kanker itu kan perlu diinisiasi berulang-ulang, perlu terjadi mutasi, dan mutasi itu juga akan seiring tubuh hatinya punya kemampuan detoksifikasi enggak? Dia punya enzim detoksifikasi berjalan bagus enggak? Tentu berbeda dari orang ke orang. Ada yang sudah terpapar belum kanker. Karena enzim detoksifikasinya berjalan bagus, fungsi hatinya bagus. Kemudian dia rajin mengkonsumsi sayuran hijau atau mungkin minum jus atau dan lain sebagainya. Yang lain mungkin tidak sehingga dia menderita kanker lebih cepat. Tapi intinya inilah karsinogennya. Kemudian ada satper dan polifluoroalkil rantai panjang yang dikenal PFAS. Nah, PFAS ini disebut sebagai bahan kimia abadi. Forever chemicals. Ya, artinya dia abadi, dia tidak pernah akan terurai sama sekali di alam karena itu paling dilarang. Dan saya tahu itu masih digunakan. Di alat masak pun masih digunakan. Coba Anda baca. Ya. Semua udah dilarang teflon, tapi PFAS. Saya nggak usah sebut merek, tapi Anda bisa pergi ke counter-counter mall yang jual bahan-bahan plastik. Apakah itu kemasan makanan dan lain-lain, coba Anda baca di bawah. Kadang-kadang kalau saya mau beli plastik, saya bilang, boleh minta bukunya. Buku apa, Pak? Ini plastik dibuat oleh apa? Dikasih waktu saya baca begini, saya nggak jadi beli. Kenapa, Pak? Saya nggak mau komentar. Saya harus berhati-hati. Ya, bukan takut dilapor ke polisi, tapi saya nggak ada waktu untuk urusan polisi. Apalagi urusan polisi yang memutarbalikkan kebenaran. Saya nggak punya waktu untuk itu. Jadi lebih baik saya diam aja. Tapi saya berhutang secara moral, itulah kenapa melalui sum-sum ini saya mau mendidik masyarakat. Baru kemudian ada M dan O fenil ediamin. Ini pewarna tar batubara. Gampang Anda mau baca. Anda baca di ingredients semua produk kosmetika, kalau ada kode CL, kemudian diikuti 5 digit angka. Angka apa aja? Pokoknya ada kode CL. Hitung, ada 5 digit angka. Itu dia. Ya. Nah,
Ini ditemukan pada pewarna rambut, mengiritasi, membuat kulit sensitif, merusak DNA, dan menyebabkan kanker. Jadi wanita kan suka pakai pewarna rambut kan. Dan saya salah satu pakai pewarna. Ada 4 atau 5 tahun sebelum rambut saya rontok sama sekali. Dan saya menyesal. Itu juga yang membuat saya kanker kedua gitu kan. Saya pernah kanker otak, kemudian terkendali, kemudian muncul kanker kedua. Di antaranya itu. Saya penggemar parfum dan pemakai itu. Sebelum saya berusia 44 tahun. Sebab saya pergi kuliah lagi di usia 41 sampai 44. Kuliah kedokteran naturopatik, baru kemudian saya mengerti. Ya. Nah, ini ada di Act 2762 ya. Di California. Nah, sekarang sementara diselidiki ini. BHA, BHT, DEA, perfume fragrance, pewangi ini. Sebab perfume ini ada 3.000 bahan kimia di sana. Baru ada polyethylene glycol compound. Ya. Polyethylene glycol bahkan sampai di obat menggunakan itu. Dan di sabun menggunakan itu. Istri dan anak saya alergi. Kemudian saya melarang mereka untuk menggunakan sabun. Istri saya aja pegang sabun cuci itu, tangannya itu alergi. Karena itu sejak kita menikah, maaf, saya yang cuci semuanya. BH-nya, pakaian dalamnya, apa semua saya yang cuci. Sebab dia nggak bisa kena bahan kimia. Lewat sabun. Sabun apa? Bisa sabun cuci piring, jadi itu bagian saya. Jadi kalau ya cari gampang, ya saya bawa ke salon atau sebagainya. Tapi kalau enggak, saya cuci gitu. Sebab kalau dia dapat alergi di tangan itu, alerginya bakal berulang-ulang dan gatalnya luar biasa. Kemudian dia juga rentan dengan semua bedak dan krim. Nah, jadi kulitnya sangat halus di waktu dia gadis sampai pembuluh darahnya muncul. Kemudian umur 41 saya leave of absence dari pekerjaan saya pergi ke Eropa, saya kuliah kedokteran naturopatik dan molecular nutrition. Saya baru tinggalkan istri saya 6 bulan. Kemudian dia kirim foto, dia udah jerawat luar biasa. Kemudian saya nggak telepon istri saya telepon istri teman saya lewat teman saya. Oh, ibu suka pakai kosmetika ini yang lagi top di Manado. Terus saya bilang ke istri saya, mama berhenti dengan itu. Enggak, kulit saya kok jadi halus. Sampai bilang, sekarang jerawatmu sudah seperti itu. Nanti lihat kalau jerawatnya akan sembuh. Dan istri saya menyesal. Karena terbukti 4 tahun jerawatnya nggak sembuh. Saya harus keluarin uang berjuta-juta untuk beli krim apapun, produk Jerman untuk menghilangkan jerawat. Nggak bisa hilang. Akhirnya nanti hilang, saya kasih jus terapi. Selama 1 tahun baru hilang. Baru saya tahu itu karsinogen semua yang ada di kulit. Mulai itu, saya tertarik untuk belajar kimia kulit. Ya. Dan bagaimana biokimia kulit itu. Bagaimana zat-zat itu bekerja di kulit. Di lapisan mana dia bekerja di kulit, dan apa fungsinya di kulit. Satu hal, saudara saya kan ahli penyakit, dokter ahli penyakit dalam dan kulit. Kadang-kadang saya pancing dia. Diskusi, dia sampai bingung nengok saya. Yuk kuliah apa sih? Kok dia ahli, dokter ahli penyakit dalam dan kulit, dia malah kemudian bingung. Sebab dia bingung-bingung karena apa? Antioksidan itu saya lebih kuasai dari dia gitu. Kemudian ada petrolatum, ada siloxan, sodium lauryl sulfat, dan triklosan. Anda tahu, nggak ada sabun yang tidak pakai LSS. Nanti kapan-kapan saya akan bahas ini. Jadi kalau bagi orang yang seperti saya, tahan sih. Paling cuma rasa agak panas sedikit. Kalau kena sabun cuci yang pakai LES, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian. Kemudian agak gatal kalau nggak langsung dicuci. Tangan. Saya langsung ambil minyak, saya gosok minyak kelapa. Gitu. Habis saya cuci pakaian agak lama. Kalau nggak luka, saya punya tangan merah. Luka. Tapi kalau istri saya langsung. Nah, telah terbukti dia hanya bukan bikin iritasi, tapi lama-kelamaan ternyata jika terserap masuk ke aliran darah itu menjadi sangat berbahaya. Tapi ya deterjen masih menggunakan itu. Mau apa lagi gitu. Nanti saya bahas.
Saya bahas nanti berikut mengenai sabun-sabunnya. Sabun cuci piring, dan sebagainya. Jadi intinya akhirnya istri saya bilang begini, Papa kalau begitu pakai sabun bayi. Nah, saya kasih dia pakai sabun bayi. Kemudian saya lihat struktur kulitnya. Saya loop struktur kulitnya. Kok mulai berubah? Saya bilang, Mama ini sensitif sekali. Nggak bisa begitu. Nah, akhirnya sabun bayi yang digunakan itu, sekarang mungkin karena ada peraturan baru di BPOM, semua harus ditulis lengkap. Terus saya baca, loh, kok ternyata dia pakai polyethylene glycol juga. Akhirnya saya bilang ke istri saya, stop, berhenti. Ternyata bahan ini juga Mama tetap sensitif dengan ini. PEG. PEG ini sementara diteliti nih. Ya. Nah, saya melihat, saya mau katakan kepada Anda, sabun itu nggak smooth, busanya nggak seperti sutra, lembutnya. Kalau tidak dikasih PEG, itu persoalannya. Karena itu industri kosmetik harus masukkan itu. Ya. Nah, ada mungkin yang memasukkan hanya 1%. Jadi pengaruhnya nggak terlalu terasa. Ada yang 5%. Jadi pengaruhnya terasa langsung. Terjadi perubahan gitu kan. Iritasi di kulit. Kemudian kalau di kosmetika misalnya hypersensitasi setelah Anda kena sinar matahari. Kulit Anda pertama mulus. Tapi setelah kena sinar matahari terbakar. Menjadi flek hitam. Flek hitam itu nggak pernah hilang. Anda begitu? Ada pengalaman ibu-ibu begitu? Nanti saya tunjukkan sebentar adik ipar saya ya. Punya problem yang sama seperti istri saya dulu, hypersensitasi. Untung belum kanker kulit. Ya. Kemudian triklosan. Coba Anda lihat di kosmetika Anda ya. Nah, semua bahan kimia yang diidentifikasi dalam Act 2762 di negara bagian California, ini sudah lama dilarang oleh masyarakat ekonomi Eropa, ya, UE ya. Termasuk isopropil paraben dan isobutil paraben, dibutil stalat dan diekteksil stalat, merkuri, formaldehida dan PFAS. Negara-negara lain telah membatasi karbonat bahan kimia seperti formaldehida dan asam perfluoroethanoik, PFOA. Nah, banyak yang mulai melarang termasuk dalam produksi makanan. PFOA ini bukan cuma dipakai di kosmetika, dipakai di industri plastik. Ya, pakai PFOA, ya. Bahkan dipakai dalam mesin-mesin pabrik. Kadang-kadang mungkin kosmetikanya tidak menggunakan PFOA, tapi mesin yang mereka pakai untuk memproduksi kosmetika itu berlapis plastik yang mengandung PFOA. PFOA dilarang, kemudian diganti PFAS. Ternyata PFAS juga punya efek yang sama. Ditemukan punya efek yang sama. Mungkin Anda bertanya begini. Loh kok diketahui kok nanti belakangan-belakangan jadi begini ya. Kalau di Amerika, sistem negara Amerika tuh begini. Karena itu negara demokrasi terbaik di dunia. Ya, jadi dia punya badan pengendalian obat dan makanan itu Food and Drugs Administration. Dan dia punya badan lingkungan hidup yang mengendalikan bahan beracun di lingkungan hidup, yaitu Environment Protection Agency, EPA. Mereka perlu aduan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengadu, nah, harus membuat paper. Paper itu harus ada verifikasi dari ahli. Baru kemudian diterima oleh lembaga itu, kemudian ahli di lembaga itu akan mengkaji di laboratorium independen. Jika itu terbukti, baru kemudian undang-undang itu bisa diproses. Seperti itu. Ya. Walaupun agak lambat, tapi undang-undangnya bisa keluar. Kalau di negara kita nggak ada prosedur seperti itu. Nggak ada. Ya. Anda mau berteriak, kecuali Anda viralkan sangat viral, bahwa galon-galon itu menyebabkan hormon disruption, bisa bikin kerusakan tiroid Anda, bisa bikin rusak estrogen. Galon-galon air minum kemudian itu menjadi heboh sekali.
baru secara politik pemerintah akan bereaksi. Ini yang saya amati. Saya tidak menyelekkan bangsa sendiri. Itu yang saya mengamati bagaimana proses hukum di Indonesia dibuat. Anda lihat aja sendiri. Orang tidak bersalah di penjara bertahun-tahun, yang bersalah masih berkeliaran. Itu loh. Semua bahan kimia beracun ini telah dilarang oleh masyarakat Uni Eropa dan banyak negara lain, dan banyak telah dijadwalkan untuk dihapus dari toko merek pengecer besar AS, termasuk apa? Target, Red Aid, Walgreens, CVS Health. Misalnya pada akhir tahun 2019 ya. CVS Health itu melarang penggunaan formaldehida. Nanti 2019 baru dilarang loh. Banyak bahan kimia yang melepaskan formaldehida, banyak paraben, dibutyl eftalat, diekteksil eftalat, dan beberapa diantaranya sudah dilarang untuk dijual di Whole Food. Kalau teman-teman dari Amerika malam ini juga hadir, mereka pasti senyum-senyum. Mereka selalu bilang begini, Serwawuruntu itu, kalau diundang ke Amerika, habis kasih seminar, mereka tanya mau jalan-jalan kemana. Paling saya suruh ke Walgreens, saya suruh ke Whole Food, ngantar saya atau ke Sprout atau ke Clark. Itu toko-toko penjual makanan sehat terbesar di seluruh state di mana saja di Amerika. Ya, saya masuk di sana nongkrong, foto semua suplemen yang dijual, semua di belakangnya itu saya foto semua. Untuk apa? Memantau sejauh mana perkembangan Amerika memproteksi masyarakatnya. Ya, apakah itu suplemen? Oh, saya punya database semua. Apakah itu suplemen? Apakah itu kosmetika? Saya ke sana sampai berjam-jam, sampai yang lain kadang-kadang bercanda agak nyinyir dikit, bilang begini. Sir Frederick itu, Sir Wawuruntu itu, kok bisa enjoy gitu loh. Berjam-jam di Whole Food. Di Whole Food itu kan kita bisa makan makanan organik, kemudian jual suplemen. Saya jalan dari rak toko itu sebesar Makro di Indonesia, toko gudang. Itu dia susun rak di tiap lorong udah taruh. Ini suplemen untuk penyakit ginjal, suplemen untuk jantung, suplemen. Kalau di Indonesia mana bisa? Undang-undang melarang. Negara sehebat Amerika itu enggak, over counter. Sudah taruh malah di rak ini. Suplemen ini untuk jantung, suplemen ini untuk mata, suplemen ini udah ada. Dia punya lorong-lorong kalau mau cari mana untuk mata. Oh, itu. Itu disusun sampai kira-kira 18 meter tingginya ke atas itu. Ya, itu kayak toko gudang gitu. Besar sekali. Itu saya enjoy di sana. Saya balik-balik semua dia punya ingredients di dalam, kemudian saya mulai foto. Nanti setelah sampai di rumah baru kemudian saya perbesar, saya mulai buka, lihat kandungan-kandungan. Nah, tahun 2019, berarti di bawah tahun 2019, perusahaan-perusahaan retail besar itu belum mengambil kebijakan untuk melarang. Maka karena itu di Amerika tuh tingkat kanker tuh luar biasa orang Amerika. Kanker apa aja di Amerika. Karena mereka meracuni diri itu. Itu Amerika ya, kita nggak tahu di sini ya. Nah, di butyl phthalate, saya pernah bahas waktu saya bahas plastik ini, merupakan pengganggu endokrin dan racun perkembangan yang membahayakan perkembangan sistem reproduksi pria. Hal ini dapat menyebabkan pubertas dini pada anak laki-laki dan perubahan lain pada sistem reproduksi. Dietheksil phthalate membahayakan sistem reproduksi dan mempengaruhi perkembangan janin, dan ini juga diklasifikasikan oleh Badan Internasional untuk penelitian kanker sebagai kemungkinan karsinogenik. Dan saya katakan itu ada di botol air minum Anda. Kadang-kadang saya berpikir, saya mau Zoom ini di YouTube, tapi saya malas berurusan dengan polisi, terus terang aja. Saya nggak punya waktu melapor sana, melapor sini gitu. Sebab saya tahu sih, pernah ada, saya bicara mengenai polutan yang ada di dalam plastik yang bersifat karsinogen. Waktu itu Pak Ruyandi Hutasoid masih ketua partai PDS. Itu. Masih 6% PDS itu di DPR RI. Undang saya bicara di komunitasnya. Saya udah bahas itu. Boleh tanya ke Pak Ruyandi itu tahun 2007. Saya sudah bahas itu. Baru akhir-akhir ini kan ada dokter yang bicara soal kandungan BPA di galon. Saya udah bicara lama gitu.
Cuma dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada lain-lain. Di komunitas tertentu yang mengundang saya bahas. Saya bilang hati-hati dengan Anda punya botol air minum itu. Itu satu waktu mencetus kanker. Ya. Apalagi kalau dia terpapar sinar matahari. Nah mungkin Anda beli nggak terpapar sinar matahari, tapi Anda nggak tahu pengangkutan dari gudang kan. Ditransportasi, dia terpapar nggak sinar matahari. Ya. Oleh karena itu Amerika mengembangkan sekarang yang tahan panas dan sinar matahari, namanya plastik tritan. Saya nggak lagi promosi ya. Kebetulan dia jual license ke Cina dan Cina produksi. Cina kan kalau bilang mass product itu kan bisa murah meriah. Dan Cina produksi sekarang tumbler-tumbler. Plastik tahan panas itu tritan. Tritan itu dibuat oleh Kodak. Dan wah, itu murah meriah sih. Ada berharga 200 ribuan bisa dapat tumblernya gitu. Pernah saya bolak-balik ke Amerika, tiap kali pergi saya beli 2 gitu. Oh, harganya lebih mahal lagi di Amerika. Sekarang produksi Cina itu murah itu. Ya. Plastik yang anti benturan, anti pecah, sama seperti galon air minum yang gede gitu. Cuma dia ini tritan. Jadi walaupun dia kena panas, air panas, atau dia terpapar sinar matahari, maka dia tidak melepaskan racun ke air minum. Beda dengan jenis plastik yang lain. Itulah sebabnya perusahaan air minum itu jujur. Tulis, jangan kena sinar matahari kan. Dia tulis tuh peringatan. Jangan kena sinar matahari. Tapi dia lupa bahwa orang simpan air minum di botol, di mobil. Dan di mobil kalau orang turun dan diparkir, taruh di bagasi itu panas, apalagi terpapar sinar matahari. Suhu bisa 50 derajat. Coba Anda simpan air botolan Anda di bagasi. Kemudian Anda parkir mobil. Sore coba Anda minum air di botol Anda. Terasa baunya berbeda enggak? Atau rasanya agak lain? Kalau Anda sensitif. Atau Anda bandingkan air yang Anda ambil dari lemari es atau apa, kemudian atau dalam ruangan Anda dan air yang Anda keluarkan dari bagasi mobil. Kemudian Anda minum berganti-gantian untuk Anda cicip dengan indera perasa Anda. Ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan, saya pastikan itu. Phthalates itu telah keluar dari plastik karena proses pemanasan. Jadi Anda lihat. Nah di kosmetika terbukti mengandung phthalates. Apalagi perfume. Apa fungsi phthalates kalau Anda? Phthalates ini adalah bahan kimia yang membuat kestabilan gitu dari sebuah proses. Supaya kosmetika yang campuran berbagai bahan kimia itu tetap stabil selama disimpan. Jadi itu fungsinya. Kemudian terbukti bahan-bahan penstabil ini karsinogen. Tapi ya, sudah dipakai lama kan. Nah, kalau undang-undang di Amerika kan sebelum terbukti, jadi perusahaan pabrik yang buat dan retail yang menjual itu nggak akan disu. Tapi setelah terbukti dan mereka masih menjual itu, baru mereka akan disu. Karena itu per 2019, perusahaan-perusahaan liter besar itu langsung menghubungi pabrik pembuat itu. Mereka kasih syaratnya, kami boleh titip jual, konsinyasi dengan kami, tapi tidak boleh ada bahan-bahan ini, dan kami akan menggunakan laboratorium independen, kalau di Indonesia seperti Sukovindo, untuk cek Anda punya produksi itu. Apa betul tidak mengandung itu. Itu prosedurnya kalau di Amerika, kalau di Eropa lebih ketat. Banyak dari bahan kimia ini jarang digunakan dalam produk perawatan pribadi dan mudah diganti. Ya. Misalnya di Skin Deep, database kosmetika dan produk perawatan pribadi EWG, menemukan isobutil paraben, isopropil paraben, hanya pada 96 dan 12 produk yang ditawarkan untuk dijual dari 2017. Ada 96 produk di Amerika. Ada 96 dan 12 produk masih menggunakan itu. Baru analisis di tahun 2018, ya, EWG menemukan kurang dari 200 produk mengandung salah satu dari 13 bahan kimia yang merupakan turunan dari perfluora, alkil tadi, PFAS. 200 produk loh. Itu tahun 2018. Saya nggak tahu sekarang apakah mereka
sudah bertobat karena mereka sudah diselidiki atau bagaimana, ya walahu alam, saya nggak ikuti lagi. Saya terakhir ke Amerika 2019. 2019 kan. Meskipun sebagian besar bahan kimia dalam kosmetika hanya menimbulkan sedikit atau bahkan menimbulkan resiko sama sekali. Nah, ini. Ya, ini. Beberapa bahan kimia yang digunakan dalam produk perawatan pribadi menimbulkan resiko pada dosis yang sangat rendah. Ada dosis sangat rendah langsung beresiko. Seperti paraben. Kemudian ada yang lain langsung membuat hypersensitasi, langsung membuat iritasi gitu kan. Kulit kemerahan, terbakar, seperti itu kan. Atau ada malah menjadi luka, yang lain hanya menjadi jerawat. Kemarin saya tanya kepada seorang gadis, kamu pakai sampo pencuci rambut, sampo apa dan conditioner apa? Oh, merek ini. Kamu pakai merek ini di batas rambutnya berjerawat nggak? Dia heran. Kelihatan seperti heran. Kemudian dia bilang, iya, berjerawat. Kulit kepalamu agak kering, iya. Berhenti pakai produk itu. Kenapa? Kamu pakai merek ini kan? Terus dia bilang begini, wah itu lagi viral sekarang. Lagi viral di Instagram dan lain-lain. Saya bilang berhenti pakai itu. Kenapa? Dia pakai bahan ini. Bahan ini di database ini dicurigai karsinogen. Untung kamu baru jerawat, kulit kepalamu kering. DNA-mu belum rusak. Kalau DNA di rambut rusak, langkah awal mungkin rambut rontok. Langkah berikut mungkin kanker kulit. Atau kalau dia menembus lebih dalam, dibawa ke aliran darah, ya kamu bisa kanker payudara. Atau kanker related hormon yang lain. Mungkin bertahun-tahun karena kamu nggak tahu. Jadi berhenti pakai itu. Lagi viral loh sekarang di Indonesia. Tapi saya nggak mau bunuh merek ya. Pokoknya saya katakan saya malas berurusan dengan polisi. Jadi jangan tanya merek apa itu Pak. Ke saya ya. Saya malas berurusan dengan polisi. Saya nggak punya waktu. Untuk urusan kong kaling kong seperti itu. Yang penting saya ajar kepada Anda. Ini baca baik-baik gitu loh. Harus belajar foto. Saya ajar juga. Saya cuma punya satu anak laki-laki tapi dia seperti cewek. Ibunya nggak suka pakai kosmetika, parfum, nggak suka pakai apa, dia suka pakai yang begitu-begitu seperti saya waktu muda. Nah begitu, jadi saya ajarkan ke dia foto di belakang ingredientsnya itu difoto, kemudian kamu perbesar, kemudian baca. Sekarang kan Google tuh pintar sekali, Wikipedia pintar. Nah kalau kamu klik itu kata itu di Google, jangan hanya baca apa yang dipublikasikan oleh wartawan, baca jurnalnya. Dia keluar di jurnal nggak? Sebab di jurnal itu diteliti. Mata semua ahli ada di jurnal. Itu jurnal itu ditinjau gitu oleh sejawat yang lain. Kemudian akhirnya kamu mengerti apa sebenarnya yang dikasih masuk di sana itu. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa bahan kimia yang mengganggu endokrin, hormon seperti paraben dan ftalat dapat menimbulkan resiko terbesar selama perkembangan prenatal. Jadi bayi di dalam kandungan dan awal pasca kelahiran ketika sistem organ dan saraf terbentuk. Jadi kalau mau jujur, kenapa banyak anak yang cacat lahir sekarang? Itu ibunya bertanggung jawab kosmetika yang dia pakai dari dia masih gadis. Yang merusak sistemnya. Ya. Paparan bahan kimia ini telah dikaitkan dengan penyakit endokrin dan beberapa jenis kanker. Misalnya pengganggu endokrin diketahui mempengaruhi cara tubuh wanita menggunakan estrogen. Jadi kalau Anda yang hadir saat ini, tolong direnungkan kalau Anda reseptor estrogennya terlalu aktif. Dan KI 67-nya di atas 50%. Tolong renungkan, apakah Anda pengguna kosmetika, mulai dari sampo, mulai dari bedak, dari foundation, dari lain-lain sebagainya. Yang membuat hormon disruption. Karena itu saya selalu katakan begini dalam bahasa teologis. Tuhan membuat hormon estrogen itu untuk mengatur di tubuh kita. Bahkan laki-laki punya hormon estrogen, tapi nggak sebanyak wanita. Kalau nggak ada hormon estrogen, ya salah satu misalnya metabolisme lemak, pertumbuhan jaringan tertentu nggak bertumbuh.
Nah, khususnya pada wanita, kalau Anda nggak punya hormon estrogen atau cacat produksinya rendah, payudara Anda tidak akan tumbuh. Nah, kalau hormon estrogen Anda cukup dominan, payudara Anda mungkin akan montok dan kenyal. Mohon maaf gitu. Tapi kalau estrogen Anda menjadi liar, dia akan tumbuh nggak berhenti tuh payudara. Artinya Anda kanker payudara. Nah, saya sudah membahas dalam sumber bayar di komunitas kanker mengenai bagaimana pengaruh reseptor alfa, reseptor beta, estrogen pada wanita kan. Nah, semua bahan-bahan yang disebutkan tadi, dua yang sudah sangat terbukti. Phthalates dan paraben. Hampir semua kosmetika di 10 tahun yang lalu, semua pakai paraben. Sebab paraben itu disyaratkan oleh lembaga yang mengizinkan kosmetika itu diedar. Kalau nggak pakai paraben, nggak boleh beredar. Karena takut nanti jamur bertumbuh di krim-krim itu dan sebagainya. Jadi harus kasih paraben. Gila nggak? Ya. Karena lembaga-lembaga itu juga nggak mengerti, dia nggak punya ahli bahwa paraben nanti kemudian terbukti. Setelah terbukti banyak negara sudah melarangnya. Itu kan. Suatu waktu ada teman saya bilang, Pak, nanti Bapak tolong dukung produk kami ya. Kami mau launching produk kosmetika. Saya bilang, ada izin BPOM nggak? Wah, ini dikembalikan sama BPOM. Izin akan dikeluarkan kalau mesti tambah ini, tambah itu. Kemudian saya bilang, apa yang disuruh tambah? Ya ini dia. Pengawet. Dan pengawet itu adalah paraben yang disuruh tambah. Saya bilang begini, udah saya nggak mau dukung, kenapa? Yang disuruh tambah itu karsinogen. Ayamnya satu aja ya, Bang. Loh Pak, kenapa disuruh tambah? Saya Ayam bilang, satu tanya di aja. sana, jangan tanya di sini. Udah ada pesan. Mami nasi Tapi doang. sekarang mungkin tidak demikian ya. Mau Karena tambah ikan apa namanya, sudah lebih terbuka gitu kan. Ya, ini ada suara-suara, mohon maaf. Ya, tolong matikan ya. Oke. Nah, kita lanjut. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengganggu endokrin dapat membahayakan sistem kekebalan. Jadi, phthalates dan paraben juga membahayakan. Jadi dua. Dia merusak, mengganggu sistem hormon, dan lebih dominan gangguannya pada reseptor estrogen. Dia juga mengganggu sistem kekebalan, double-double. Karena itu ada banyak kanker. Ya, di mana kanker itu sangat lihai, menghindari sistem kekebalan yang sudah sangat dilemahkan. Dan juga membuat kalau sistem kekebalan rentan itu, kita bisa rentan terhadap penyakit dan virus. Banyak kosmetika juga dikaitkan dengan risiko akut, termasuk luka bakar dan infeksi. Nah, itu dia. Ada yang langsung risiko akut, langsung luka, seperti terbakar. Nah, istri saya itu kelinci percobaan. Istri sama anak saya, sebab mereka punya kulit lebih sensitif dari saya. Istri saya paling sensitif, kedua sensitif, anak saya satu-satunya laki-laki, baru saya yang paling nggak sensitif. Bahan kimia keras pun di zaman SMA, saya coba celup-celupin tangan saya, paling panas gatal setelah saya gosok minyak kelapa hilang gitu. Nggak sampai beberapa jam hilang. Tapi istri saya tuh, waduh, kadang-kadang tuh saya kasih di lipatan sikutnya dia, wah sampai merah, meradang tuh gatal sampai nggak bisa tidur. Sebab saya bilang, Mama, mohon maaf ya, kita mau coba ini, coba satu tetes. Saya mau bikin ramuan ini. Jadi dia tuh kelinci percobaan. Jadi kalau istri saya sudah bereaksi, dia sangat sensitif, saya nggak mau gunakan. Jadi saya punya laboratorium hidup begitu. Nah. Jadi kalau beli juga sabun, saya suruh dia. Nah, ini sabun bayi katanya. Sudah di-approve oleh dermatologis. Saya bilang, okay. Ya, sebab dermatologis juga, quote and quote ya. Ada juga yang suka membaca, ada juga setelah tamat jadi dermatologis sudah nggak mau update pengetahuannya, jadi dia ketinggalan untuk mengetahui molekul-molekul karsinogenik dan lain-lain ya. Jadi saya bilang oke, jangan dulu langsung dipakai, taruh aja di lapisan bagian dalam gitu kan, yang sensitif gitu.
untuk lihat perkembangannya. Asal terasa ada perubahan warna kulit, berubah misalnya ruam sedikit, warna merah aja jangan pakai. Nah, contoh yang lain, prosedur pelurusan rambut, ini kapsalon-kapsalonnya. Itu semua berbahan formaldehida. Yang disebut sebagai perawatan keratin. Anda baca keratin semua di sampo Anda deh. Yang meluruskan rambut, yang rambut-rambut apa namanya itu, mau meluruskan rambut supaya kelihatan rambut lurus. Kan ada keratin kan, terus Anda bilang ini bagus ada keratin. Kadang-kadang anak saya begitu pakai ini ada keratin, terus saya bilang begini, terus kamu tahu apa tuh keratin? Soalnya anak saya baru S1, dia belum belajar ini, belum dalami. Telah dikaitkan dengan kerontokan rambut. Rambut Anda lurus tapi rontok. Ayo pilih. Ruam, lecet, mimisan, gusi berdarah, serta hilangnya rasa dan bau. Oke? Jadi Anda periksa saja kosmetika itu. Referensinya ada di bawah. Jangan bilang wow runtuh yang ngomong. Kosmetika juga lain menyebabkan rambut rontok. Nah, itu yang saya katakan. Ya, saya terlalu banyak pakai dulu di waktu muda ya. Saya waktu menikah dengan istri saya, terus saya heran. Dia kok langsung flu kalau cium parfum yang saya pakai. Saya ganti parfum lain. Sudah pakai parfum mahal, baru saya tahu, oh dia hypersensitasi ini terhadap parfum. Tapi parfum yang saya beli ini dari bahan-bahan alami. Waktu itu saya belum mendalami kimia pencampuran. Ya, untuk menstabilkan bahan pakai ini, untuk membuat dia jadi bau, ini dia middle atau top up. Ya, dia bau ini. Jadi kan cara membuat parfum itu ada beberapa ramuan bau dicampur sehingga ini bau ini kalau dia suhu naik sekian derajat, bau ini dilepas duluan. Setelah suhu naik sekian derajat, bau ini yang middle ini dia akan naik. Baru kemudian dia akan bertahan lebih lama. Waktu suhu dingin, bau yang lebih soft di dalam. Untuk membuat itu perlu dicampur bahan-bahan kimia tertentu. Walaupun sumber baunya ini bahan alami. Setelah saya belajar teknologi pencampuran itu, baru saya mengerti. Ini yang membuat istri saya alergi. Kemudian saya mulai cari. Sudah dibahas nggak di jurnal? Wah, ternyata banyak yang menyebabkan hal-hal seperti ini. Oke. Dari lebih 10.000 bahan kimia yang digunakan dalam memformulasi kosmetik. Perhatikan Bapak Ibu yang hadir malam ini. Ada 187 orang. Ada 10.000 lebih bahan kimia yang digunakan untuk memformulasi kosmetik yang ada di dunia sekarang. Hanya 11 yang pernah dilarang atau dibatasi oleh FDA. Nah, Badan Perlindungan Lingkungan EPA, Environment Protection Agency, dan Komisi Keamanan Produk Konsumen yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menjamin keamanan bahan kimia dalam produksi konsumen lainnya. Kenapa bungkem? Dia perlu Kongres putuskan. Ini saya mau bicara di Amerika ya. Anda lihat begitu rumitnya. Ya. Begitu rumitnya, sudah ketahuan pun ini bahan kimia, kemungkinan berbahaya, untuk putuskan dilarang begitu rumitnya prosedurnya. Kenapa? Mari kita lihat. FDA memiliki wewenang untuk meninjau bahan kimia dalam resep, obat bebas, dan makanan. Sementara EPA memiliki kewenangan dalam pestisida yang digunakan di rumah tangga dan pertanian, dan pestisida pada makanan. Pada tahun 2016 baru Kongres memperluas kewenangan EPA untuk meninjau bahan kimia dalam pembersih, cat, pelarut, dan produk konsumen. Sebelumnya tidak ada. Ini Amerika. Nanti tahun 2016. Baru setelah di Amerika begitu kan, disu kiri kanan. Sebab mungkin dokter praktek menemukan umpamanya ruam, luka bakar, kulit teriritasi. Dokter ahli dermatologi lihat, baru kemudian mereka suruh pasien itu mengajukan gugatan. Lewat pengadilan, kemudian ahlinya misalnya si dokter itu. Di Amerika begitu.
baru kemudian menunggu anggota Kongres tertentu membawa itu di Kongres. Baru diputuskan, akhirnya kewenangan itu diberikan kepada APA. Jadi kalau Anda tanya kosmetika, jadi jangan sampai Anda bilang begini, kok ini FDA ada, kan orang sering begitu. Sama seperti debat. Debat salah satu perusahaan raksasa air minum di Indonesia mempublikasikan di surat kabar, Anda bisa cari itu di surat kabar online, untuk mengcounter pendapat seorang dokter yang main YouTube yang mengatakan galon air minum mengandung BPA. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Kemudian dia undang ahli. Si ahli kemudian bicara, oh saya lihat pintar sekali, dia bernalar. Tapi waktu dia akhirnya dia bawa FDA, saya terus tahu ini ahli bohong-bohongan. Karena FDA tidak pernah menguji itu. Yang menguji itu APA. Jadi saya bilang ini perusahaan yang sudah mapan di Indonesia, terkenal, bawa ahli, katanya ahli air. Ya, orang Indonesia juga pernah belajar di Amerika katanya. Tapi waktu dia mengutip, dia nggak tunjukkan juga referensinya. Kalau saya Anda boleh baca tuh, X-nya ada di bawah. Kecil-kecil. Ya. Terus saya baca terus, saya begitu kalau baca. Baca atasnya, intinya itu, kemudian saya baca kesimpulannya. Sebab seorang penulis kan biasanya kan paling akhir itu adalah kesimpulan. Loh, dia salah menempatkan ini lembaga. Ini orang nggak pernah sekolah di Amerika. Nggak pernah belajar, nggak tahu di Amerika. Ini di-hire oleh perusahaan air minum terkenal loh untuk mengcounter itu. Kemudian saya dengar didesak oleh polisi, disuruh take down itu YouTube. Industri kosmetika telah berkembang secara dramatis sejak ini. Kenapa sulit? Mari kita lihat nilai ekonominya. Di Amerika, industri kosmetika telah berkembang sejak tahun 1938. Ketika Kongres terakhir kali mengesahkan undang-undang kosmetika, undang-undang makanan, obat-obatan, dan kosmetika. Pada saat itu, industri kosmetika baru melaporkan penjualan $1 billion. Oke. 1 miliar dolar ya. Tapi tahun 2016, nilai industri kosmetika di Indonesia sudah 169 miliar dolar. Berapa triliun itu? Itu kekayaan yang luar biasa. Itulah sebabnya membuat undang-undang untuk melarang itu akan membuat Amerika menjadi miskin. Oke? Jadi karena itu saya bilang, tolong jangan tanya hal-hal yang konyol ini sebentar kalau mau bertanya. Pak, kalau tahu beracun kenapa diizinkan? Itu konyol bagi saya Anda bertanya. Sebab nilai ekonomi lebih penting daripada Anda keracunan. Itu etikanya gitu. Ya mungkin ada nada sedikit kurang puas bagi saya dalam setiap kebijakan. Tapi memang kebijakan politik harus memilih antara dua. Bayangkan saya pernah dengar di Indonesian Liars Club, beberapa orang dokter yang sangat berpengaruh bawa ke Liars Club bahwa pemerintah harus ban rokok di Indonesia. Dan mereka kasih jalan keluar. Kalau di Amerika itu seperti perdebatan di Kongres gitu. Mereka udah bikin bagus sekali. Mereka katakan, atau kalau tidak, naikkan cukainya tinggi-tinggi. Pajak itu sehingga itu membuat konsumen untuk mau merokok, betul-betul harus orang kaya. Gitu. Artinya, setidak-tidaknya dokter-dokter ini berpikir jangan sampai orang miskin menderita penyakit akibat rokok, terus menjadi beban bagi negara. Walaupun mereka nggak ngomong begitu. Tapi saya dapat berpikir jalan pikiran mereka. Ini dokter-dokter yang sangat idealis ya. Tahu mereka di debat di Indonesian Liars Club. Ya. Pemerintah tidak punya jalan keluar jika pabrik rokok ditutup, maka petani tembakau itu mau dialihkan bekerja di mana? Siapa yang mau urus mereka, mau kasih makan? Ada ribuan petani tembakau, ada ribuan pekerja rokok. Ya. Tapi kalau Cina berani, dia kasih waktu 15 tahun relokasi pabrik rokok, harus bikin pabrik, misalnya peralatan bayi, pabrik cat, atau lain-lain sebagainya.
Dan Cina berhasil. Setelah 15 tahun. Sesudah itu dia naikkan cukainya sangat tinggi. Sampai banyak turis Cina datang beli rokok di Indonesia, bawa pulang ke sana, seluduk. Gitu. Jadi jangan sebentar ada yang bertanya, Pak, kalau tahu beracun, Pak, kenapa bisa dapat izin? Ya, jangan tanya ya. Bagi saya itu pertanyaan konyol. Gitu kan. Harusnya kalau Anda tahu sudah baca mengandung zat ini beracun, jangan beli. Anda punya power of choice, kuasa memilih. Nah, oke. Tadi saya sampai di mana tadi? Oh, ya. Loh, kok dia jalan? Nah, oke. Namun demikian, hanya 2 halaman. Jadi waktu diajukan itu undang-undang itu, ada 829 halaman yang mengatur kosmetika, bayangkan. Namun hanya ada 2 halaman dalam ketentuan tersebut yang memberikan sumber daya keuangan kepada FDA secara tajam membatasi kewenangannya mengatur bahan kimia dan kontaminan. Jadi di Amerika tuh punya cara. Ya. Industri menekan Kongres itu punya cara. Kongres silakan bikin undang-undang karena kebebasan masyarakat Amerika kan telah kan. Supaya masyarakat puas bikin undang-undang. Tapi jangan kasih dana untuk penelitian. Oke, Anda mengerti? Maka itulah sebabnya FDA tidak bersalah. Mereka tidak punya dana untuk dirikan laboratorium independen. Dan biayanya sangat mahal untuk menguji sampel dan sebagainya. Untuk membuktikan orang keracunan, mereka harus biayai kan pengobatan dan lain-lain untuk membuktikan sampai selesai. Itu kan perlu uang. Nah, kalau tidak ada uang kan nggak bisa terbukti. Itulah lihainya dunia industri. Ya, karena itu saya katakan, siapa pemilik uang di dunia ini, dia bisa membeli hukum dan membeli kebijakan negara. Jadi jangan salah. Dan Anda saya pikir juga cerdas, sudah tahu kan. Amerika tertinggal jauh dari mitra dagang internasional dalam regulasi kosmetika. Contoh, lebih dari 40 negara telah mengambil langkah untuk melarang membatasi kombinasi lebih 1.400 bahan kimia loh dan kontaminan dalam kosmetika dan produk perawatan pribadi. Termasuk bahan kimia yang terkait kanker. Ini referensi saya ke 37. Sudah 40 negara yang melaporkan bahwa mereka telah membatasi 1.400 bahan kimia tidak boleh ada dalam kosmetika. Gila nggak 1.400 bahan kimia? Nggak boleh ada. Amerika baru 11. Kalau teman-teman dari Amerika hadir malam ini ya oke. Dan kalau hadir mereka, saya udah tahu mereka mungkin apa namanya ini suara dari mana ini keluar ini ya, oke. Nah, teman-teman saya yang saya undang hadir malam ini dari Amerika, waktu mereka satu waktu WA-WAan sama istri saya, mereka tanya, kok Ibu punya flag hitam, sebab terakhir kan kita 2019 ke Amerika. Masih ada sisa flag kan. Terus flag hitamnya kok mungkin nggak ada. Terus istri saya bilang, saya maksudnya Pak Fred itu bikin formula untuk kulit saya. Dia bikin oil untuk kulit saya. Dan kemudian ya itu dia, dalam 1 minggu saya pakai. Tangan saya yang sering alergi, dalam 1 minggu pakai udah hilang. Langsung mereka minta suruh bikin. Dan saya bikin per botol 30 ml. Saya jual 400.000. Dan mereka minta. Di satu state mereka minta 30 botol. Di state yang lain 15 botol. Jadi saya sudah bikin. Dan saya kirim. Tinggal saya perlu report dari mereka. Perkembangannya bagaimana. Gitu kan. Dan bagi mereka ya 400.000 sedikit itu, $25 itu kalau nggak salah ya. Sebab saya tahu kosmetika paling murah di Amerika tuh $40. Yang udah sedikit mantap 80 sampai $150. Semantap apapun ternyata Amerika punya regulasi kosmetika masih kalah sama Prancis, kalah sama Jerman, sama Austria, sama Rumania. Kalah sama Italia. Kalah sama Inggris.
Sebab mereka lebih ketat regulasinya. Sekarang mari kita mau bahas yang lagi kontroversi di Amerika. Kontroversinya sejak tahun 2021 ya. Benzena namanya. Ini adalah satu zat kimia tertua paling umum yang digunakan dalam produk yang dijual bebas. Ya. Benzena adalah cairan tidak berwarna atau berwarna kuning muda pada suhu kamar. Menurut Center for Disease Control and Prevention, CDC, ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengendalikan penyakit di Amerika. Benzena ini bekerja dengan menyebabkan sel tidak bekerja dengan benar. Bayangkan kalau dia masuk di tubuh, sel Anda tidak bekerja dengan benar. Bahan kimia tersebut dapat menyebabkan sum-sum tulang tidak memproduksi cukup sel darah merah. Ya, sehingga dapat menyebabkan anemia. Jadi, wahai ibu-ibu, kalau Anda anemia, padahal Anda makan cukup bergizi, apalagi anemia yang tipenya agak ganas, saya pernah tangani. Mudah-mudahan malam ini dia ada di sini. Halo, Maci, you ada di sini, Maci. Pernah anemia yang dia udah bolak-balik ke rumah sakit, tetap up and down, nggak ketemu, terus saya sudah tahu. Kemudian saya kasih jus-jus ke sana, mulai membaik. Mudah-mudahan dia mengerti malam ini, mungkin ada kontribusi dengan kosmetika yang dipakai. Benzena juga dapat merusak sistem kekebalan tubuh dengan mengubah kadar antibodi dalam darah menyebabkan hilangnya sel darah putih. Dahsyat nggak ini Benzena? Mari. Tingkat tinggi zat kimia yang diketahui menyebabkan kanker telah ditemukan pada tingkat yang sangat tinggi dalam produk jerawat populer dari merek Proactive, Target, Up and Up, Clinique, dan Clearasil. Oke, merek top ini top di Amerika. Ditemukan Benzena. Laboratorium independen Valisure yang temukan itu. Karena itu jadi perdebatan di tahun 2021. Nah, berbagai produk perawatan jerawat termasuk Clearasil, Proactive, Clinique ditemukan memiliki tingkat itu. Nah, Laboratorium Valisure mengatakan tingginya kadar tersebut disebabkan oleh benzoil peroksida yang terurai menjadi benzena seiring waktu ketika dikombinasikan dengan bahan lain di dalam obat tersebut dan bukan disebabkan oleh kontaminasi apapun. Penemuan ketidakstabilan mendasar benzoil peroksida dan pembentukan benzena ini secara substansial berbeda dari temuan Valisure ini. Dia fokus di benzena. Mereka menemukan sebelumnya ada benzena juga di dalam tabir surya, sunblock, pembersih tangan, dan produk konsumen yang lain. Kemudian mereka mulai meneliti, ini kan perlu biaya mahal. Mereka perlu dapat grant, dapat sumbangan, dapat hibah dari orang-orang kaya untuk membiayai penelitian. Ya. Sebab ini laboratorium independen. Mereka udah temukan, mereka mulai mencoba meneliti produk-produk yang lain. Dan ini mereka temukan, merek-merek terkenal ini. Benzena yang ditemukan dalam tabir surya dan produksi konsumen merupakan kotoran yang berasal dari bahan-bahan terkontaminasi. Namun benzoil peroksida terkadang ratusan kali lipat dari batas bersyarat dari FDA. Artinya masalah ini berdampak luas produk benzoil peroksida. Nah, Anda bertanya, kok udah tahu dia berbahaya masih diizinkan oleh FDA? Ya, jadi begitulah. Bahan kimia itu begitu. Diizinkan 1%. Padahal mereka tahu ambangnya terlalu dekat, 5% aja bikin iritasi. 6% sudah mulai jadi karsinogen. Jadi diizinkan 1%. Padahal kalau Anda tahu bahwa itu racun, masih Anda mau pakai. Secara etis. Hanya demi alasan kecantikan dan kulit Anda menjadi kelihatan kinclong. Pernah ada cara lain untuk membuat kulit menjadi kinclong dengan bahan alami. Gitu kan. Nah, jadi benzena yang merupakan karsinogen manusia ini diketahui ditemukan berkembang dalam produk yang mengandung benzoil peroksida. Zat kimia ini ditemukan pada obat jerawat tadi, tingkatnya 800 kali batas konsentrasi 2 bagian per juta yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA. Ini tanggal 6 Maret ya 2021.
Ya. Laporan tersebut menemukan bahwa produk proaktif yang ditinggalkan dalam suhu 70 derajat Celcius di dalam mobil, dia terdeteksi mengeluarkan benzena 1.270 kali lipat ambang batas yang dihitung oleh EPA dengan peningkatan risiko kanker. Oke, yang dari Amerika yang hadir malam ini tahu kan? Klerasil, merek dari Johnson & Johnson, proaktif, dan sebagainya. Ini obat-obat jerawat. Tapi teman-teman yang dari Amerika udah minta saya bikin obat jerawat sih. Sebab anak saya jerawatnya terkendali. Dia punya jerawat nggak hilang-hilang udah 4 tahun. Kemudian saya bilang, kamu harus datang ke Jakarta sekarang. Papa harus treatment, harus bikin kamu jadi kelinci percobaan. Papa mau gunakan bahan alami untuk treatment. Baru 2 hari dia kaget, Papa, jerawat saya kering dan rontok. Saya bilang, oke. Kalau begitu saya akan minta izin BPOM. Saya akan buat. Formulanya saya udah ketemu dari bahan alami. Pada tahun 2022, benzena yang ditemukan dalam beberapa produk sampo, dan pada tahun 2021 dalam tabir surya, siapa suka pakai sunblock? Merek apa yang Anda pakai? Periksa. Desember lalu FDA mengeluarkan peringatan kepada produsen obat mengenai potensi resiko kontaminasi benzena dalam produk seperti pembersih tangan. Menyusul laboratorium validasi. Ternyata dia bukan cuma ada di situ, pembersih tangan pun mengandung benzena. Kan di zaman virus kan kita kan. Kan orang pakai pembersih tangan tuh. Periksa. Ada tulis pakai benzena nggak? Nah, kalau di Indonesia ya saya nggak yakin kalau ditulis. Paling cuma ditulis mengandung alkohol sekian persen. Ada ditulis pakai benzena nggak? Karena itu saya nggak mau pakai itu pembersih tangan. Di rumah-rumah sakit semua ada pembersih tangan. Ada benzoil peroksida nggak? Ada benzena nggak? Nggak tulis di situ. Anda boleh bawa kalau Anda punya duit dan Anda bawa ke Sukovindo. Bawa itu sampel botol dan Anda bayar sendiri, suruh cek. Ada nggak dia? Mari kita dengar dari seorang associate profesor dermatologi dari University Yale. Ini Christopher Banik, MD, PhD. Apa dia katakan? Tidak ada kadar benzena yang aman yang dapat terkandung dalam produk perawatan kulit apapun. Baik yang dijual bebas maupun yang diresepkan. Ini profesor dermatologi yang ngomong. Nggak ada. Jadi kalau dipakai di pembersih tangan, ya, atau bahkan diresepkan oleh dokter untuk misalnya mengatasi jerawat, ya, Anda kemudian disuruh racik, diresepkan misalnya, ini si profesor ini ngomong. Ya, sebab profesor ini pendukung laboratorium Valisure. Dia mungkin ahli di laboratorium Valisure. Valisure punya laboratorium untuk membuktikan apa yang dibuat benzena di dalam tubuh kita. Karena itu lagi heboh sekarang di Amerika. Lagi tunggu undang-undang akan keluar untuk menghilangkan benzena. Nah, saya udah buka. Nah, ini paparan benzena. Center for Disease Control and Prevention mengatakan dampak kesehatan utama dari paparan benzena jangka panjang pada darah, khususnya sumsum tulang, penurunan sel darah merah. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan telah mengaitkan paparan benzena jangka panjang di udara dengan leukemia. Jangankan Anda kontak langsung, dia menguap karena panas. Udara tadi 70 derajat, dia menguap dari produk itu karena panas. Anda terpapar, Anda menghirup itu, Anda berisiko kanker leukemia. Dan itu ada di produk obat jerawat. Merek terkenal. Siapa nggak kenal Klerasil? Kan pernah masuk di Indonesia. Ya. Seorang juru bicara FDA mengatakan pada USA Today, terkenal ini pemberitaan ini, bahwa lembaga tersebut sedang meninjau petisi tersebut dan data harus diverifikasi keurutannya, dapat direproduksi sebelum dapat digunakan untuk membuat keputusan regulasi, merekomendasi penghentian penjualan atau penarikan produk itu kembali. Dari 2021, sekarang udah 2024. Ada pertempuran, harus dibawa ke Kongres untuk buat undang-undang. Anggota Kongres itu gelap mata mereka lihat duit dari industri enggak. Itu persoalannya ada di situ.
Jadi untuk buat undang-undang, Anda sudah tahu kan? Jadi jangan tanya lagi pertanyaan konyol. Kok racun bisa dapat izin ya keluar? Kalau uangnya lebih kencang. Ya. Ini saya mau katakan. Contoh, ini adik ipar saya. Setelah saya bikin krim itu ke istri saya, 1 minggu, kemudian istri saya bilang begini, Papa, coba tolonglah adiknya itu. Itu kulitnya seperti saya terbakar. Ini sulitnya. Before ini, sebelah kiri. Anda lihat dia punya flek. Terbakar. Ini udah dalam sekali. Karena mereka pakai kosmetika yang lagi viral di TikTok katanya. Sampai pembuat kosmetika itu tasnya udah dari emas lah dan lain-lain dibilang. Pokoknya viral sekali itu. Satu set ada serum dan lain-lain. Tapi setelah kena sinar matahari, hypersensitasi muncul itu. Hitam gak hilang-hilang. Wah, saya sudah lihat. Wah, seperti istri saya dulu itu. Waktu saya masih di UK, kemudian dia kirim dia kirim foto. Wah, dia punya wajah seperti itu. Ya, kalau minum jus ini 4 tahun. Tapi Anda lihat 1 minggu dengan formula yang saya bikin pakai bahan alamiah. Ini murni semua alamiah. Ini oil, minyak. Ya. Saya beli pakai certificate of analysis. Ini kena sinar matahari nggak apa-apa. Ini 1 minggu. Dia udah pudar tinggal beberapa titik yang sangat dalam ya. Ini belum mengarah ke kanker kulit. Kalau permukaan kulitnya sudah mulai menebal, ya itu akan mengarah ke kanker kulit. Dia mungkin baru berapa? 1-2 tahun kondisinya seperti ini. Oh, sudah berapa tahun? Atau berapa tahun? Kalau lama kelamaan, nah, saya tahu sering ketemu banyak wanita yang seperti ini. Ini gara-gara kosmetika. Secara alami, wanita di pedesaan pun yang kerja di lahan pertanian jarang mengalami hyperpigmentasi begini. Jarang. Kecuali karena kosmetika. Karena bahan kimia racun yang ada di kosmetika. Itu yang membuat. Dan setelah saya tahu, oh ini racunnya, saya harus detoksifikasi melalui kulit. Kalau melalui mulut itu dia nggak sampai ke sana. Melalui kulit. Jadi bahan apa, oil apa yang harus pakai, harus menembus sampai lapisan apa, dan kemudian mengeluarkan ke sana. Dan syukur 1 minggu sudah mulai pudar. Ya. Oke, sekarang tangan istri saya. Ini mengenai alergi karena SLS, alerginya dan bahan lain yang ada di sabun. Saya sudah bilang dia jangan, cuma kadang-kadang saya bangun agak telat pagi-pagi kan, dia harus mencuci piring dan apa sebab dia catering untuk pasien kanker. Nah ini akibatnya. Ya. Tangannya jadi begini. 1 minggu kemudian dia pakai. Padahal kalau tangannya seperti ini, kita pergi ke dokter dari dulu beberapa tahun yang lalu, 3 bulan nggak akan hilang. Ini 1 minggu dia pakai. Seperti itu. Hanya pakai 1 hari 2 kali. Saya suruh taruh. Akhirnya saya dapat, oh ini kunci rahasia. Terima kasih Tuhan memberi hikmat kepada saya. Jadi saya harus blok ini. Saya harus blok peradangan di tingkat seluler, di mana ini molekular pathway-nya bagaimana, kemudian jadi begini. Semua bahan alamiah. Nggak ada satupun buffer, nggak ada satupun penstabil. Pokoknya nggak ada lain-lain. Semua bahan alamiah. Saya ambil dari 4 negara Eropa. Ada yang saya ambil dari Amerika, saya ambil dari Argentina. Ya, bahan-bahannya. Jadi ya saya punya kenalan-kenalan di industri-industri. Saya tanya, kamu ngimpor dari daerah mana? Kenapa? Boleh titip nggak? Kena pajak nggak? Atau harus dilapor nggak? Kalau cuma misalnya sampel, minta 1 liter. Buat apa tuh Pak? Pokoknya kamu tolong belilah, titip di kontainer, mau bawa. Untuk apa itu Pak? Tenang aja, nanti kalau udah jadi saya beritahu. Oke, itu yang jadi. Nah, yang saya sampaikan di sini. Nah, jadi nanti sebentar ada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu mau bertanya, boleh silakan. Nah, sebelum itu, istri saya kemudian setelah dia pakai itu, satu waktu ada seorang ibu penyintas kanker, kebetulan telepon dia, istri saya. Bu, kok Bu Vera tambah kinclong aja, pakai apa? Terus istri saya pakai, ini minyak yang saya pakai, coba pakai. Ibu tuh teriak baru 3 hari. Waduh, bagus banget katanya. Kenapa? 3 garis di seputar matanya langsung hilang dalam 3 hari. Saya malah bilang begini, loh, yang benar aja Mama coba tanya. Saya pun sendiri kaget. Masa formula yang saya bikin ini hanya 3 hari?
garis di mata itu kan sukar hilang kan? Garisnya kok bisa hilang gitu. Nah, oke. Jadi formula ini saya improve terus. Oke. Dan saya sampaikan di sini. Saya siapkan bagian terakhir dari pertemuan kita malam hari ini untuk 5 pertanyaan.